Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah materi untuk kelas 12 semester ganjil, yaitu materi yang pertama kita bahas masalah peluang. Peluang yang disusun oleh Lutfi Dewi Susanti, email lutfidewi-susanti66@gmail.com, yaitu email untuk mengirim tugas-tugas kalian. Nah, materi yang pertama kita coba yaitu tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran dari materi ini? Yaitu pertama kita mempelajari menganalisis aturan pencacahan yang meliputi yaitu penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, kombinasi melalui masalah kontekstual. Masalah kontekstual itu adalah masalah dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan materi yang kedua yaitu mendeskripsikan atau menentukan peluang kejadian majemuk yang meliputi yaitu peluang kejadian saling bebas, saling lepas, dan peluang kejadian bersama. Kita bahas yang pertama, yaitu kaidah pencacahan. Apa yang dimaksud dengan kaidah pencacahan adalah suatu cara atau metode untuk menghitung atau mencacah banyaknya anggota suatu kejadian dari suatu peristiwa atau kegiatan. Ada beberapa cara yang kita harus pelajari, yaitu yang pertama menggunakan aturan pengisian tempat. Nah, pengaturan pengisian tempat ini kita bisa menggunakan diagram pohon, tabel, pasangan berurut, yaitu sesuai dengan soal nanti yang kita kerjakan. Yang berikutnya yaitu menggunakan metode permutasi. Yang ketiga yaitu menggunakan metode kombinasi. Lanjut, kita masuk ke A, yaitu aturan pengisian tempat. Aturan pengisian tempat contohnya. Contoh yang pertama adalah 2 orang siswa akan dipilih sebagai ketua dan wakil ketua dari 4 orang calon terbaik. Nama-nama calon tersebut yaitu Widi, Derby, Arumi, dan Gita. Ada berapa susunan wakil ketua yang harus dipertimbangkan? Langkah pertama yaitu kita menggunakan diagram pohon. Cara penyelesaiannya menggunakan diagram pohon. Nah, siswa, di sini ada siswa. Siswa nanti dipilih menjadi ketua atau wakil ketua. Nah, kalau ketua, karena siswanya tadi ada, yang pertama adalah ada Widi, kemudian ada Derby, kemudian ada Arumi, kemudian ada Gita. Berarti ketua, kemungkinan ketua itu ada 4, bisa Widi, bisa Derby, bisa Arumi, bisa Gita. Nah, sedangkan wakilnya kemungkinan juga bisa Derby, Widi dengan Derby, Widi dengan Arumi, dan Widi dengan Gita. Berarti Widi bisa berpasangan dengan Derby, Widi bisa berpasangan dengan Arumi, Widi juga bisa berpasangan dengan Gita. Nah, sedangkan Derby juga sama. Bisa wakilnya di Widi, bisa wakilnya Arumi, bisa wakilnya Gita. Berarti ada 3 kemungkinan. Widi juga 3 kemungkinan, Derby juga 3 kemungkinan. Arumi juga sama. Widi berpasangan dengan Widi, bisa dengan Derby. Terakhir bisa juga dengan Gita. Sedangkan Gita juga sama, yaitu bisa juga dengan Derby, bisa juga dengan Widi, juga bisa dengan Arumi. Nah, dari kemungkinan tadi ada 4 siswa, bisa kita pasangkan wakil ketuanya. Setiap siswa, Widi ada 3 pasangan, sedangkan Derby juga ada 3 pasangan, Arumi juga ada 3 pasangan. Sehingga kalau kita pasangkan adalah cara pemasangannya Widi, Derby, Widi dengan Arumi, Widi Gita, Derby Widi, Derby Arumi, Derby Gita, Arumi Widi, Arumi Derby, Arumi Gita, yaitu terakhir Gita Derby,
Gita Widi, Gita Arumi. Sehingga jumlah keseluruhan pasangan yang patut kita pertimbangkan yaitu ada 12. 12 dari mana? Perkalian antara 4 kali 3. 4 siswa kali 3, karena dari satu siswa tadi ada 3 kemungkinan. Kalikan 4, ketemu 12. Kemudian ada cara yang kedua. Cara kedua yaitu menggunakan tabel silang. Nah, di sini tabel silang. Ada wakil, ada ketua. Wakil di atas adalah Widi, Derby, Arumi, Gita. Kemungkinannya juga ada 4 karena jumlah siswanya ada 4. Ketuanya juga ada 4, sama. Kita pasangkan Widi dengan Derby, Widi dengan Arumi, Widi dengan Gita, sampai terakhir Gita dengan Arumi. Maka kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sehingga ketemu 12. Kemudian contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah ada angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 7. Akan dibentuk bilangan ribuan. Dan tidak boleh ada angka yang sama. Tentukan banyaknya bilangan yang dapat terjadi. Banyaknya bilangan ganjil yang dapat terjadi. Nah, tolong diperhatikan. Di sini ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 7. Ada 6 angka. Dibentuk bilangan ribuan. Kalau ribuan berarti kita butuh 3 angka di belakang koma. Sehingga kalau kita membuat aturan pengisian tempat, di sini pakai aturan pengisian tempat, penyelesaiannya maka ada 4 kotak. Kotak yang pertama ribuan, kotak yang kedua ratusan. Kenapa kok ribuan? Karena di belakang ini ada 3 angka. Atau 3 angka satuan, 3 angka terus ratusan, puluhan, satuan. Nah, kolom pertama diisi apa? Kolom pertama termasuk kolom ribuan, dapat dipilih 6 angka. Tadi kan ada 6 angka. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Berarti kemungkinan karena jumlahnya ada 6, maka berarti ada 6 kemungkinan. Nah, karena di kotak ini bisa masuk angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 7. Berarti ketemu 6 kemungkinan. Sedangkan kolom kedua yaitu ratusan. Nah, ratusan karena di kolom pertama ribuan tadi sudah masuk angka 1, 2, 3, 4, 5, 7. Karena angka tidak boleh sama, kalau angka sudah masuk ke ribuan, maka tidak boleh lagi masuk ke ratusan. Sehingga angka 1 ini hilang. Karena hilang, jumlahnya akan berkurang, sehingga ketemu 2, 3, 4, 5, 7. Berarti ada kemungkinan, maka ketemu 5 kemungkinan. Lanjut, kolom 3. Kolom 3 adalah puluhan. Nah, angka puluhan, karena angka 2 sudah masuk ke sini, angka 1 masuk ke sini, maka untuk kolom ketiga, angka 2 tidak masuk lagi, berkurang lagi 1. Sehingga ketemu 3, 4, 5, dan 7. Ada berapa angka? Maka di sini ada 4 kemungkinan. Maka di kolom atau di kotak puluhan ini ada 4. Sedangkan kolom keempat yaitu kolom satuan. Ini juga sama karena 1, 2, 3 sudah masuk ke ribuan, ratusan, puluhan, maka tinggal 4, 5, 7. Ada berapa angka? Ada 3 angka, maka ketemu ada 3 kemungkinan. Sehingga bagaimana cara penyelesaiannya? Jadi banyaknya yang mungkin terjadi adalah kita kalikan 6 kali 5 kali 4 kali 3 ketemu 360 cara. Itu adalah contoh pengisian tempat. Soal yang kedua.
Soal yang kedua adalah soal ganjil, sama nak. Yaitu di sini kita butuhkan 4 kolom karena ribuan, ratusan, puluhan. Kolom yang satu ribuan, kolom yang kedua adalah ratusan, kolom yang ketiga adalah puluhan, kolom keempat adalah satuan. Nah, kuncinya di sini kita masuk ke kolom satuan dulu. Kenapa kolom kesatuan? Karena yang ditanyakan adalah angka ganjil. Berapakah angka ganjil yang diketahui tadi soal? Ya, disoalkan angka ganjilnya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 7. Nah, angka ganjilnya dari 1, 2, 3, 4, 5, 7 kita tulis. Berarti angka ganjilnya berapa? 1 ganjil, 3 ganjil, 5 ganjil, 7 ganjil. Berapakah jumlah angka ganjil? Jumlah angka ganjil yaitu 4. Sehingga kita tulis di sini, angka satuannya 4. Sedangkan ribuan diisi apa? Nah, karena 1357 sudah masuk ke satuan, maka angka 1 hilang. Sehingga tinggal angka berapa? Tinggal angka semua ditulis kecuali angka 1. 2, 3, 4, 5, 7. Berkurang 1. Sehingga ada 5 kemungkinan. Nah, 5 kemungkinan. Berkurang 1. Dari 3, 4, 5, 7. Dari 2-nya hilang ketemu 4. Kolom ketiga juga begitu. Berkurang 1 lagi. Angka 3. Sehingga ketemu 3 kemungkinan. Caranya sama. Maka berapakah banyak cara kemungkinan yang terjadi? Kita kalikan semua di sini. 5 kali 4 kali 3 kali 4 ketemu 240 cara. Dari sini tadi contoh-contoh, mungkin ada yang perlu ditanyakan, bisa WA ke Bu Lutfi atau bisa ngirim email ke Bu Lutfi. Untuk latihan, dicoba nak ya, latihan 1.1, jawablah pertanyaan di bawah ini. Untuk keperluan penelitian akan ditanam 4 jenis padi, P1, P2, P3, P4, dan 5 petak sawah yang berbeda, S1, S2, S3, S4. Tentukan banyaknya cara penanaman pada penelitian tersebut. Banyaknya sepeda motor yang menggunakan nomor polisi. Angka 5, 6, 7, 8. Terdiri 4 angka tidak boleh sama. Maka tentukan banyaknya cara kemungkinan. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk materi hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.